Kita akan melakukan pengecekan continuous untuk pengecekan kabel. Kabel dari setrika itu baik atau enggak, atau memang elemen pemanasnya yang bermasalah. Hai Sobat Hims, selamat datang di konten Hims Tutorial di channel Himtronic ID. Di mana melalui channel ini kami akan berbagi ilmu mengenai seputar elektronik dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing dan mempraktekkan tutorial pengukuran mengenai multimeter kepada beberapa komponen. Yang pertama, komponen yang akan kita coba adalah resistor pada sebuah PCB dengan model package SMD 0805 dan model through hole atau model resistor yang lama. Serta untuk komponen kedua yaitu dioda yang berfungsi sebagai penyearah sebuah tegangan. Yang dimana kalau dia tegangan itu masuk di sisi ada istilahnya pin anoda dan katoda, nanti dia akan tidak bisa dua arah. Selanjutnya kita juga ada kesempatan pengecekan continuous atau mode continue, atau kita secara awam mungkin banyak orang yang mengenal istilahnya buzzer. Kita buzzer pada multimeter, kita akan mengetes sebuah setrikaan di mana ada setrikaan yang rusak dan elemen yang kita tes ini seperti apa yang dikatakan rusak dan seperti apa yang dikatakan tidak rusak. Nah, di depan saya adalah sebuah PCB yang berisikan beberapa komponen dan diantaranya adalah resistor. Jika saya ingin menunjukkan mana aja resistornya, ini yang dua ini adalah sebuah resistor dengan marking kode 103 atau bisa kita artikan sebagai 10.000 ohm. Dua-duanya memiliki nilai yang sama. Kita akan nyoba ukur dua komponen ini, apakah nilai 10.3 yang tertulis di atas resistor ini sama dengan yang terukur di multimeter yang kita pakai. Serta beberapa resistor lain yang lebih kecil, ada R11 sama R10 yang sini lebih kecil, ukuran dengan package 0402. Kita akan ukur di mana secara spek di sini tertulis sebenarnya 100 ohm. Kita akan buktiin apakah benar 100 ohm. Pertama, selektor kita pilih ke mode sebuah ohmmeter. Jika kita tidak menekan sebuah select di sini, secara otomatis akan ada muncul auto di mana si multimeter akan secara default akan bisa menentukan dia di berapa ohm. Karena kalau kita pakai mode select, secara pribadi kita bisa setting dia di range di bawah 1 kilo atau di atas 1 kilo atau sampai di mega ohm. Kita coba yang auto mode ohmmeter. Logo yang keluar di sini lambang dari ohmmeter. Kita cek resistor 103. Nilai yang terbaca adalah 9.78 kilo ohm. Kita akan beranggapan bahwa nilainya adalah 980 ohm atau 9.8 kilo ohm. Jadi berbeda beberapa nilai jika dibandingkan dengan nilai yang aktual atau speknya 10 kilo, jatuhnya 9,8. Kemana 0,2 kilonya? Kita anggap itu sebagai toleransi dari komponen. Terus kita cek sebelahnya juga dengan nilai resistor yang sama. Ini juga sama 9.84. Jadi kalau kita dapat pastiin dua nilai ini mendekati dari 10 kilo, berarti komponen resistor yang terpasang di sini tidak ada masalah dan dia bekerja dengan baik. Terus kita akan mencoba satu resistor yang lebih kecil lagi, yaitu package 0402 pada PCB yang kita buat. R11 akan secara spek jika kita lihat adalah 100 ohm. Apakah benar? Oke, nilai yang tertampil pas di 100 ohm. Berarti sebenarnya resistor yang kecil ini juga bagus atau tidak ada kerusakan. Yang perlu ditekankan pada saat mengukur sebuah resistor adalah kontak kulit kita atau jari tangan
Ini jangan sampai kita menyentuh dari logam atau logam dari tiap probe yang ada. Karena hal ini bisa menyebabkan kesalahan baca atau error yang pembacaan. Perlu diperhatikan di situ. Oke, pada komponen selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dari dioda. Jadi pada PCB kita yang kita buat ada 2 dioda. 1, 2, tapi kita akan mengukur pada jalur dioda pada tegangan masuk karena dioda ini digunakan sebagai proteksi untuk tegangan balik. Seperti fungsi dioda yang kita sebutkan di awal, dioda itu fungsinya untuk mengarahkan sebuah tegangan, jadi tegangan hanya bisa lewat dari satu arah saja. Bagaimana indikator yang ditampilkan pada multimeter terkait pengukuran dioda? Kita akan lihat bahwasanya dioda itu ada tegangan aktif berapa volt. Secara spek, tegangan dari dioda yang kami pakai yaitu kode SS14 atau tipe Schottky diode dengan kode 1N5819. Oke, pada multimeter yang kita pakai, kita akan memilih pada mode dari ohm, diode, dan continue. Di sini tapi kita akan pilih atau dengan select ini kita pilih di mode diode atau pengukuran dioda. Di atas ini akan muncul simbol dari dioda sehingga kita udah mulai siap untuk masuk ke dalam pengukuran dioda. Kita coba cek dari dioda ini. Jika ada tegangan berarti dia tembus. Di sini tertampil 0.149 volt. Jadi ini adalah tegangan barrier dari dioda yang kita ukur. Terus kita coba balik apakah tegangannya juga masih muncul. 0 L atau 0. Berarti dioda ini bekerja dengan baik atau dioda ini tidak rusak ya. Oke, dari pengukuran dioda yang kita lakukan tadi menandakan bahwa dioda itu masih bekerja dengan baik. Istilahnya tegangan itu hanya bisa lewat ke satu arah tanpa bisa kembali ke arah sebaliknya. Jadi kita bolak-balik probe ini warna merah dan belakang ke kaki yang berlawanan, dia tidak bisa dua arah atau hanya satu arah. Jadi prinsip dari dioda ini sebenarnya hal dasar yang perlu kita ketahui terkait dari semikonduktor itu sendiri. Nanti banyak turunan dari komponen dioda meliputi dari transistor, MOSFET, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan mode dari continuous atau lebih banyak dikenal sebagai buzzer untuk pengecekan sebuah setrika. Jadi kebetulan kita memiliki sebuah setrika yang sedang kita bongkar karena ada masalah di situ. Kita akan melakukan pengecekan continuous untuk pengecekan kabel dari setrika itu baik atau enggak, atau memang elemen pemanasnya yang bermasalah. Pertama kita lakukan proses pemilihan ke mode buzzer dengan menekan proses select. Tadi dari mode ohm berarti kita cek ini masih masuk mode dioda. Kita sekali lagi ini ada logo dari continuous atau logo buzzer. Jika sudah masuk ke mode ini, kita akan dapat mengecek apakah ini udah masuk atau enggak. Jika kita tempelin gini akan ada suara. Suara ini berarti kita udah masuk ke mode continuous atau buzzer. Pertama, kita akan melakukan pengecekan kabel dari setrika. Kenapa kita mulai dari kabel? Karena kita cek kabel ini putus atau enggak. Pertama kita tempelin di sini. Kita cek ke salah satu kaki. Ini enggak bunyi ya. Berarti kita cek satu lagi. Oke, ini ada bunyi, berarti ini terhubung. Kabel ini berarti terhubung dengan baik antara ke
steker colokan ke ujung sini. Kita cek sebaliknya, berarti yang warna biru. Oke, berarti juga terhubung. Kita cek ini terhubung, berarti kabelnya tidak ada masalah. Terus kita coba cek apakah kabelnya kontak dua-duanya. Nggak bunyi, berarti kabel juga tidak kontak satu sama lain. Jadi ini kabel bisa kita pastiin kabel ini adalah sehat, tidak kondisi yang rusak atau putus. Selanjutnya kita akan cek ke setrikanya. Kebetulan ini udah kita bongkar tadi, baut-bautnya udah kita lepas biar untuk mempercepat. Kita buka. Nih case atasnya ya. Ada 2 lapis. Sini ada komponen dari besi. Besi ini yang putaran yang biasa kita pilih seberapa panas mau kita setel. Terus sini ada 3 penghubung atau 3 kabel. Jika kita lihat di sini ada 3. Ini salah satunya untuk kabel yang tadi kita tes 2 ini. 1 untuk grounding. Jadi kita angkat. Nah, setrikaan dalamnya seperti ini. Di sini jika kita amatin ada beberapa komponen, tapi yang paling utama kita cek di sini yaitu komponen pemanas. Apakah pemanasnya berfungsi atau tidak? Nanti kita akan bandingkan dengan tipe pemanas lain. Kebetulan kita juga punya model dari pemanas yang model lain, yaitu untuk pemanas air. Tapi kita cek ini dulu. Oke. Kita masih masuk ke mode continue atau buzzer, terus kita cek. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah 2 ujung ini. Jadi elemen pemanas di setrikaan itu adalah yang seperti tapal kuda ini. Ini adalah elemen pemanas yang di dalamnya ada sebuah komponen pemanas atau berupa seperti filamen ya. Kita akan ukur. Kita cek di ujung ini, di sini ada semacam kayak pin yang masuk atau semacam kawat masuk. Kita cek antara kedua sisi. Jika dia tidak berbunyi, dapat dipastikan jika elemen pemanas yang ada pada setrikaan ini pada kondisi yang kurang baik atau bisa dikatakan rusak. Kita cek di sini, dia tidak bunyi. Jadi ada masalah di sistem pemanasnya. Oke, kita akan coba bandingkan dengan jenis dari pemanas lain atau elemen heater pada pemanas air. Sebenarnya prinsipnya sama dengan pemanas pada setrikaan. Jika kalian lihat, sistemnya sama, yaitu ada dua kabel, yang dimana kabel ini menghubungkan untuk elemen pemanas seperti sini. Hal ini berbentuk seperti tapal kuda ya. Jadi seperti kita lihat yang di setrikaan. Jika ini terhubung berarti dia normal. Jika dia tidak, maka dia juga dikatakan rusak. Oke ya, ada suara. Berarti untuk yang pemanas air ini dia masih dalam kondisi yang baik atau tidak rusak. Jadi untuk model dari pengukuran continue atau buzzer adalah seperti ini. Untuk mengetahui apakah ada sebuah putus jalur atau sebuah putus kabel, kita bisa lacak di sini. Kita akan lanjut ke dalam pengecekan sebuah tegangan AC dan tegangan DC. Oke, pada kali ini di meja kita ada sebuah power supply. Kita akan mengecek sebuah tegangan yang terukur dari power supply dan multimeter apakah sama. Kebetulan di model power supply yang kita pakai di sini akan ada indikator tegangan juga beserta dengan arus. Tapi kali ini kita akan fokus kepada nilai tegangan yang terbaca. Power supply ini jenisnya bisa kita atur untuk
level tegangannya, mulai dari 0 volt sampai secara spek dia bisa sampai 60 volt. Pertama kita select, pilih untuk mode voltmeter, akan terbaca di sini MV atau milivolt, dengan defaultnya dia di DC. Kita coba nyalain dari power supply. Sini kita bisa setel ya. Kita coba acak dulu seperti apa. Kita set di sini. Sini ada warna hitam ketemu warna hitam, atau ground ketemu ground ya. Kita coba hubungin. Merah ketemu merah. Kita bisa cek. Di multimeter akan terbaca nilai sekitar 7.39 atau 7,39 volt. Dan hal ini mirip dengan yang didisplaykan di power supply ini. Kita kalau lihat akuratan mana power supply sama indikator sini sama sini, kita akan memilih di multimeter, karena di multimeter itu adalah keperuntukan untuk pengukuran. Jadi kalau secara pribadi saya akan memilih untuk percaya di multimeter, yaitu 7.37. Hal ini identik dengan yang terbaca di display dari power supply. Kita coba atur tegangannya. Kita coba naikin sekarang di level 14 volt. Seperti yang terlihat di multimeter terbaca 14.05 volt, dan di display ini 14.0 atau 14 pas. Kalau kalian hobi dalam elektronik, kalian dapat mengecek tegangan yang kalian pakai. Untuk kalian kalau ingin memberikan supply tegangan kepada sebuah komponen atau modul-modul elektronik tertentu, pastiin tegangan itu sesuai dengan spek yang mereka berikan. Jangan sampai overspec atau di bawah atau di atas dari spek yang telah diberikan. Semisal tegangannya 10 volt, kalian berikan 20 volt. Hal itu akan menyebabkan kerusakan pada komponen atau modul atau sesuatu hal yang berkaitan dengan elektronik yang kalian gunakan. Baik Sobat Skims, dengan beberapa percobaan yang telah kita lakukan, yaitu terkait pengukuran dari resistor, pengukuran dari dioda, serta pengukuran dari mode continue atau buzzer dari sebuah multimeter, dan membacakan nilai volt pada sebuah multimeter pada power supply. Untuk selanjutnya, Sobat Skims bisa mencobanya sendiri bila di rumah kalian atau dimanapun kalian ingin mencoba terkait dari hasil apa yang kita coba tadi. Untuk selanjutnya kita akan ketemu pada segmen lain. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengetahui beberapa info dan edukasi terkait elektronik dan teknologi. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Salam Sobat Skims.